Halo semua, selamat datang di vlog Robi Kristiawan. Pada kesempatan kali ini kita ingin memberikan gambaran apakah yang akan terjadi atau apa yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat gigi palsu atau mencetak gigi palsu. Untuk kesempatan kali ini yang kita pakai untuk mencetak adalah dental studi model, yaitu suatu alat yang digunakan sebenarnya untuk mempelajari kelainan atau masalah yang terjadi di gigi, tapi untuk kesempatan kali ini kita gunakan untuk mencetak gigi. Kebetulan untuk yang atas ini adalah bentuknya seperti ini, udah kita nomorin dengan nomor 1. Biasanya rang atas seperti kita ketahui bersama, dia mempunyai permukaan yang lebih lebar dan lebih besar. Ini untuk gigi atas. Kemudian untuk yang gigi bawah adalah seperti ini. Biasanya dia bentuknya seperti parabola. Kebetulan untuk model ini sebenarnya untuk bentuk aslinya yang warna pink di sini itu tidak ada, jadi hanya sekitar area sini aja. Jadi ini untuk yang rang bawah dan kita tandai dengan angka nomor 2. Untuk bahan-bahan yang kita pakai adalah satu adalah Archinet. Kebetulan yang saya pakai ini adalah merek ini, dan ini adalah yang fast setting. Fast setting adalah lebih cepat. Kemudian untuk rasanya ini adalah mango stand, dan ini adalah petunjuknya untuk kurang lebih estimasi untuk pembuatan dan sampai dia menjadi kering. Dan yang kedua adalah Powell adalah tempat seperti ini. Ini untuk menempatkan bahan cetak tadi. Yang ketiga adalah spatula adalah pengaduknya. Kemudian juga ada air, kemudian juga ada gigi biru atau untuk memasukkan bahannya nanti. Kemudian juga ada sendok cetak. Adalah seperti ini, adalah salah satu alat yang digunakan untuk nanti ketika kita mengepres atau mencetak gigi pasien di dalam mulut. Dan biasanya kita sudah sesuaikan bentuknya. Jadi apabila mulut pasien seperti ini, kita sudah bisa ukur seperti ini, dan harapannya adalah mengenai semua bagian di sisi dalam dari geraham. Jadi untuk geraham bagian dalam juga harapannya bagian di dalamnya juga terkena ketika pencetakan. Kemudian teknisnya adalah sebagai berikut. Kita siapkan untuk bahan cetaknya. Kebetulan kita cetak seperti ini. Kita siapkan untuk bahannya. Karena sendok cetak yang kita pilih agak besar, kita buat di sini juga harus agak lebih banyak. Kemudian nanti teknisnya setelah ini dengan posisi seperti ini ya, nanti posisi pasien seperti ini misalnya. Jadi kemudian kita campur airnya kita campur perlahan. Kebetulan untuk bahan cetak yang ini dia ada perubahan warna. Pertama adalah jingga atau sedikit warna pink kejinggaan. Jadi nanti dia memberitahu kita untuk estimasi atau kira-kira bahan ini sudah siap dimasukkan ketika sudah mulai memberikan warna ke kuning. Seperti ini, kita aduk cepat, dan karena dia fast setting sifatnya, aduk seperti ini. Kemudian warnanya sudah mulai berubah menjadi lebih kekuningan, seperti ini. Seperti ini. Kemudian misalnya pasien seperti ini, kita boleh tekan
tekan seperti ini dan kita tekan, kita boleh ratakan semuanya, ke dalam juga boleh. Kemudian jari telunjuk kita fix kanan kiri agar tidak berubah. Di dalam mulut pasien kita beri tekanan. Kemudian posisi kita kalau bisa di belakang dari pasien, kira-kira samping kanan dari pasien. Anggap ini ada pasien adalah menghadap ke sana ke arah kita. Sudah itu kita tekan, tidak boleh ada gerakan. Nah, ini posisi harus rapat dan tidak boleh ada gerakan. Estimasi pengeringan adalah sekitar 1 menit untuk bahan cetak ini. Jadi untuk bahan cetak rasa dan warna dan karakteristiknya juga bermacam-macam. Kalau normal biasanya akan lebih lama. Kalau fast seperti ini dia lebih cepat dibuka di dalam mulut pasien. Nah, ini sudah kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa lihat. Nah, bila seperti ini berarti sudah siap untuk dibuka. Kemudian kita buka. Ini dalam mulut pasien kita buka pelan-pelan. Nah, ini adalah seperti ini. Harapannya seperti ini. Apabila seperti ini, fungsinya akan sangat bagus. Sangat bagus ini, agak sedikit lama. Nah, oke. Ini adalah hasil yang didapat. Semua jaringan dari pasien terlihat mengenai semua. Ini adalah bagian bibir dalam, bibir bagian luar, bagian dalam, dan langit mulut terlihat sangat jelas dan membentuk karakter dari langit mulut sendiri. Itu untuk yang di bagian atas, teknik pencetakannya seperti itu. Kemudian kita beralih ke yang di bawah. Oke, untuk yang di bawah sama teknisnya. Jadi kita siapkan bahan cetaknya. Nah, seperti ini kita masukkan ke bowl ya. Oke, seperti ini. Untuk posisi gigi rang bawah, posisinya menghadap ke seperti tadi ya. Ini gigi rang bawah. Kalau tadi atas dia menghadap ke sini ya, posisinya. Untuk bawah seperti ini. Untuk teknis pencetakannya nanti dia harus di depan untuk pencetakan gigi palsunya. Jadi setelah kita ukur dan kita sesuaikan, kita ukur setelah sudah pas di sini, kita bisa siapkan untuk cetakan gigi. Seperti yang tadi, sendok cetak kita siapkan, kemudian kita atur airnya seperti ini. Dan kita aduk pelan-pelan sampai terjadi warna merah kejinggaan tadi. Seperti ini. Nah, kita aduk semakin cepat. Kalau kekurangan air kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit. Jangan berlebihan karena juga akan encer, juga tidak akan baik, karena nanti ketika dalam mulut pasien akan menimbulkan sensasi yang kurang nyaman karena bisa memberikan efek muntah. Dan seperti ini teknisnya. Kemudian kita masukkan ke sendok cetaknya seperti ini. Sekali lagi, karena ini fast setting, dia harus cepat.
sesudah itu kita bisa tekankan posisi seperti ini, pasien seperti ini ya. Kita bisa tekankan di sini. Kita bisa tekankan di sini. Nah, kita tekan seperti ini. Kita ratakan, boleh kita ratakan di dalamnya. Oke, seperti ini kita tekan. Dan untuk rahang bawah sama, kita boleh tekan di sini, umpamanya posisi kita atur di bawah. Jadi penekanan adalah jari ini harus menekan jari ini. Seperti ini kita boleh tekankan di sini. Kita fix biar tidak ada gerakan dari bahan cetak tadi. Posisi adalah kita di sebelah kanan posisi dari pasien, kanan depan. Oke, kita tunggu karena fast setting dia lebih cepat, kurang lebih 1 menit. Kalau mungkin yang normal setting dia akan lebih lama. Seperti ini kita lihat, kalau sudah mulai mengering kita boleh lepas seperti ini. Kemudian kita bisa lepas di sini. Kita lepas pelan-pelan. Kita lihat apakah hasilnya oke. Apabila kesulitan, boleh jari kita menekan di dalamnya seperti ini untuk membantu melepaskan. Nah, akhirnya terlepas. Dan ini adalah yang rahang bawah. Untuk di daerah bagian dalam atau bagian lidah juga terlihat sangat jelas, dan mengenai semua bagian dari bagian dalam mulut bawah. Jadi ini teknik untuk yang bawah. Kemudian setelah itu kita isi bahannya dengan rapor biru. Jadi untuk mendapatkan cetakan dari gigi pasien. Nah, sesudah selesai kita siapkan, tahap berikutnya adalah memasukkan gigi biru dalam cetakan yang sudah didapat tadi. Jadi kita siapkan karena 2 rahang, jadi kita siapkan untuk gipnya agak banyak seperti ini. Nah, kemudian kita campurkan air pelan sampai didapat konsistensi yang juga tidak boleh begitu cair. Jadi harus homogen, tidak boleh ada gelembung atau bubble gelembung, karena nanti akan membuat porus atau lubang-lubang di hasil cetakannya nanti. Jadi kita terus aduk, kita boleh tutup seperti ini. Ini adalah untuk membuat satu bentuk homogen. Boleh memakai vibrator atau getar untuk untuk semen ini. Jadi seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting adalah tidak boleh ada gelembung. Aduk terus sehingga homogen dan tercampur sempurna. Jadi seperti membuat adonan kue. Mungkin kita juga sama membuat adonan kue. Nah, kita boleh cek dan ya seperti ini konsistensinya, tidak boleh ada bubble di sana ya. Oke, setelah itu kita masukkan ke
cetakan one by one. Ini yang atas lebih besar tadi cetakannya, itu kita masukkan sedikit demi sedikit. Nah, kita boleh ketuk atau dengan vibrator kalau ada, atau seperti ini terus menerus. Jadi harapannya adalah mengisi daerah yang kosong, dan sedikit demi sedikit yang kita lakukan. Tapi kita harus juga bekerja agak cepat karena setting dari bib biru ini juga cukup cepat untuk pengeringannya. Jadi meski nggak secepat yang untuk mencetak tadi, tapi kita harus juga cepat karena untuk mengisinya kita ketok terus sampai terjadi seperti ini ya, one by one, sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah kita masukkan sedikit aja. Oke, kita boleh pindah dulu ke gigi yang sebelahnya, gigi yang satunya ini. Kita ketok lagi seperti ini, kita ketok. Tidak boleh ada bubble. Seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah mulai. Oke, tinggal kita rapikan untuk permukaannya nanti. Seperti ini. Nah, untuk yang ini ada kekurangan, kita bisa isikan seperti ini, kita isikan dan kita rapikan. Dan rapikan. Nah, sudah itu, karena pas ini untuk adonannya kita boleh tuangkan dan kita rapikan di sini boleh dengan sedikit air kita rapikan biar tidak terjadi tajam untuk gipsnya nanti, gips birunya ini. Demikian untuk pencetakannya, kurang lebihnya seperti itu. Kita tunggu sekitar setengah jam sampai 1 jam, biarkan gips biru ini mengering, dan nanti kita lihat setelah setengah jam sampai sejam bagaimana hasilnya, dan kita beritahu cara untuk membukanya juga untuk mendapatkan cetakan dari pasien tadi. Sesudah kering untuk cetakan giginya, jadi untuk rahang atas ataupun rahang bawah kurang lebih sekitar setengah jam, tapi biasanya dengan waktu yang lebih lama dia akan menjadi lebih kuat dan lebih bagus untuk hasilnya. Jadi setelah itu kita buka cetakannya. Teknisnya sama, intinya adalah membuka cetakan ini untuk mendapatkan hasil dari gigi yang akan kita buatkan. Jadi harus pelan-pelan dan hati-hati untuk membukanya, karena harapannya semua struktur dari gigi palsunya akan terbuka. Sebenarnya sangat mudah, kita ambil dari sisi bagian ini, kita angkat. Nah, di sini nanti akan ada celah-celah yang bisa kita ini. Kemudian di sisi sebaliknya kita buka bahan cetak atau jinet yang mengganggu atau yang tidak membuat lancar. Kita buka semuanya, jadi seperti ini kita bersihkan semua.
Oke, ketika kita sudah dapatkan akses atau jalan keluar yang lancar dan kita hanya tinggal atur itunya, tapi tetap harus hati-hati dan pelan-pelan meskipun sudah terlihat membuka. Jadi seperti ini. Untuk yang round bawah kita buka sama aja atas atau bawah. Seperti ini hasilnya. Nah, ini untuk cetakan rang bawah. Jadi hasilnya menyerupai dengan yang ini tadi, yang nomor 2 ini rang bawah. Jadi hasilnya sangat mirip, kalau bisa dilihat di sini konturnya harus mirip dan sama. Boleh dilihat sama untuk hasilnya. Jadi semua bagiannya terlihat dengan jelas, bisa dilihat sangat jelas dan sangat mirip dan tidak ada. Berarti cetakan ini sudah bisa kita gunakan untuk membuat gigi palsu sesuai dengan pesanan dari pasien. Ini untuk cetakan yang rang bawah, kita bisa singkirkan dulu, yaitu yang kedua tadi kita beri tanda tadi. Untuk cetakan yang berikutnya itu sama aja, kita buka ininya, buka akses-akses yang mengganggu. Sekali lagi harus tetap hati-hati, kita buka pelan-pelan. Kita boleh akses ininya kita angkat, akses ini kita angkat. Nah, dia ada celah di sana, kita bisa lihat ada celah ketika kita angkat dari sini. Dan dari sisi berlawanan, sisi sampingnya kita boleh angkat juga. Kita berikan dulu akses yang mengganggu seperti ini. Nah, kita ambil bagian tengah, ini juga mengganggu, kita bongkar, pasti akan mengganggu. Ini seperti ini. Kita lihat hasilnya apakah sesuai dengan. Oke, ini perbandingan dengan yang gigi yang kita cetak tadi, ya sangat mirip. Ini semua sangat mirip, kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga ada yang hilang struktur dan kondisinya sangat mirip dan boleh dikatakan mendekati, dan ini mengindikasikan bahwa cetakan ini sudah bisa digunakan untuk pembuatan gigi palsu. Jadi ini adalah prosedur untuk pencetakan dari pengisian bahan cetak sampai dengan pengisian gip biru dan sampai prosedur kita mengecek atau melihat sampai di mana hasil cetakan kita apakah bisa digunakan atau tidak. Jadi prosedur ini sangat penting karena merupakan indikasi yang baik dan akurat apabila cetakan ini terlihat sangat mirip atau mendekati bentuk aslinya. Jadi ini adalah yang bisa kita sampaikan ketika pasien ingin membuat gigi palsu. Jadi ini adalah prosedur yang biasanya dilakukan oleh dokter gigi untuk mendapatkan cetakan atau duplikat dari gigi pasien dan untuk melanjutkan rencana perawatan atau gigi palsu yang akan digunakan di kemudian hari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk teknik pencetakan sampai dengan pengecoran di gigi palsu.
Terima kasih sudah menonton vlog Robi Kristiawan. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.